Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Arfan, selamat siang. Selamat siang. Ini namanya kopi pagi, tapi kopi pagi ya. Tapi siang hari. Ada ya. Oke, Pak Arfan itu nama lengkapnya siapa? Nama lengkap Arwan Dwi Wardoyo, Sarjana Teknik. Kalau kesehariannya di SMK? Saya kesehariannya di SMK Ganesha Tama Boyolali Selaku Wakil Kepala Bidang Humas di SMK Ganesha Tama Boyolali. Bidang Humas. Rata-rata memang teman-teman kita orang-orang humas. Pak Arfan, ini kan pandemi. Iya. Cerita dong bagaimana suasana sekolah kemarin pada saat pandemi ini. Mungkin dari sisi pembelajaran dulu kali ya, gimana? Siap. Untuk pembelajaran di masa pandemi COVID-19 ini sebenarnya kan pembelajaran harusnya secara normal, tapi karena ada pandemi maka pembelajaran harus dilaksanakan secara daring, yaitu secara online. Anak-anak diliburkan di rumah, bapak ibu guru ada sebagian masuk, ada sebagian di rumah juga. Nah, itu memberikan tugas ke anak dengan online, sistem online begitu. Tugas? Ya tugas, ya pembelajaran dengan materi pembelajaran, bisa menggunakan WA Group, bisa menggunakan Google Classroom, ada yang menggunakan apa itu namanya media internet. Iya, media internet begitu. Nah, memang di SMK Ganesha itu ada berapa program studi? Ada 6 kompetensi keahlian. Yang pertama itu ada DPIB, Desain Permodelan Informasi Bangunan. Lalu ada teknik mesin industri atau teknik mekanik industri. Lalu ada teknik mesin atau teknik permesinan. Ada lagi teknik otomotif kendaraan ringan atau TKRO. Itu ada lagi TBSM Honda. Namanya kenapa Honda? Karena menjadi sekolah binaan Astra Honda Motor. Artinya kelasnya itu adalah memang betul kelas Honda. Lalu ada rekayasa perangkat lunak atau RPR. Gitu. Oke. Dari tiga program studi. Ada apa 6 ya? 6 potensi. Itu apa yang diunggulkan di SMK itu? Semua menjadi unggulan. Semua menjadi unggulan karena semua dikelola baik di sekolah dan juga peran serta dunia usaha dan dunia industri ikut masuk di sana, baik itu dari materi pembelajaran supportnya sampai dengan memang nanti rekrutmen tenaga kerjanya seperti itu, Pak. Jadi memang betul-betul menjadi kelas unggulan semua sebenarnya, memang karena semua adalah kelas industri seperti itu. Kalau semuanya bagus, misalnya saya lulusan SMP, saya mau masuk sekolah SMK itu, apa alasannya untuk masuk SMK Ganesha? Karena dipastikan ya Pak Bambang, saya memang berani memastikan lulusan SMK Ganesha Tama Boyolali dipastikan siap untuk bekerja, dan kami dari SMK betul-betul komit bahwa lulusan kami salurkan ke dunia industri. Begitu. Memang ada bironya untuk menyalurkan itu. Iya, kami punya namanya bursa kerja khusus SMK yang ngurusi, yang membidangi betul-betul fokus ke industri untuk menyalurkan tamatan. Jadi memang betul-betul anak yang lulus, sebelum ujian kami datangkan perusahaan ke Ganesha, silahkan anak-anak ini loh, ini sudah mau rekrutmen, silahkan siapkan diri Anda. Kalau nanti sudah diterima, lulus, ijazah belum sampai keluar, kalian sudah direkrut oleh perusahaan. Selama umur kalian sudah sampai di 18 tahun, 17 tahun gitu. Syaratnya 17 tahun. Iya, harus, karena memang kan tidak boleh mengerjakan anak di bawah itu kan gitu, Pak. Pledoi. Iya, betul itu. Oke. Nah, dari sekian yang sudah lulus ini, testimoninya bagaimana? Sudah ada yang bekerja di mana begitu? Banyak sekali Pak Bang. Ini untuk lulusan tahun ini saja, walaupun di masa pandemi kami sudah yang hampir 36 siswa kami itu diterima di PT apa namanya, plastik di Jakarta. Plastik. Iya. Saya PT-nya agak lupa, tapi produksi bidang plastik seperti itu. Di plastik seperti itu. Yang lain? Yang lain ada juga yang ada di PT Daihatsu
ada, di Astra Honda Motor juga ada, lalu ada di bagian jaringan servis, ada juga di Toyota, ada di Nasmoko, ada juga yang ada di namanya di PT apa salah satu perusahaan yang di bidang servis juga ada seperti itu. Jadi intinya kalau misalnya lulusan SMK Ganesha Tama ini lulus, industri yang siap menampung itu sudah ada. Sudah kami siapkan. Pada saat kurikulum mereka juga include, turut mewarnai bahwa kurikulumnya ini sudah mendekati ke dunia kerja, dunia industri, dunia kerja. Dan mereka prakteknya juga di sana juga. Di sana juga. Contohnya ya Pak, contohnya yang dari TBSM itu dari mulai kurikulum pendidikan, silabus, lalu ada materi pembelajaran, itu semua diadopsi dari Honda. Honda betul-betul memberikan seluruh kegiatan materinya itu dari Astra Honda Motor. Lalu setelah nanti di kelas 2 anak dimagangkan, itu magangnya juga harus di dealer resmi Honda semua. Jadwalnya juga ditentukan dari Astra Honda Motor. Yuk kamu magangnya di Astra A, Astra B, seperti itu. Langsung tidak boleh hanya di bengkel sembarangan. Semua masuk di dealer resmi semua. Nah setelah itu nanti juga anak-anak dikasih kesempatan untuk berkunjung juga ke perusahaan AHM yang ada di Perakitan, di Sunter, ada di Cikarang, MM 2100 daerah sana, untuk melihat industri manufaktur seperti apa. Seperti itu. Jadi anak-anak punya gambaran. Oh iya, ini di jaringan servis itu seperti ini, di jaringan manufaktur seperti ini. Nah, seperti lalu lulus juga disiapkan mau di jaringan servis atau mau di jaringan manufaktur atau perakitan. Ya sudah, anak-anak diarahkan ke sana. Wilahnya kemana seperti itu. Kalau ini kan yang kerja, jadi udah tidak diragukan lagi. Kalau yang wira swasta, wirausaha itu wira swasta juga sudah banyak sekali Pak, karena memang dari SMK itu juga sekarang sudah ada yang namanya mapel yang ke bisnis seperti TBSM kan sekarang udah ditambah bisnis seperti itu. Apa itu TBSM? Teknik bisnis sepeda motor. Jadi sekarang ada namanya mapel pengelolaan bengkel. Jadi semua baik di otomotif maupun di TPMI atau mesin itu ada pengelolaan bengkel. Nah, anak-anak juga diarahkan sudah ada memapel untuk bagaimana membuat bengkel, membuat usaha bengkel seperti itu. Ada sistem pengelolaannya seperti itu. Diarahkan untuk bisa berwirausaha sebenarnya. Cuman ada kadang kan kalau berwirausaha kan kadang terkendala dengan modal. Anak-anak pinginnya bekerja terlebih dahulu seperti itu. Mengumpulkan modal baru membuat peluang usaha. Tetapi lulus juga sudah banyak sekali yang membuat bengkel seperti itu. Ada bengkel las atau bengkel bubut, bengkel sepeda motor sudah banyak sekali yang membuat usaha seperti itu, seperti itu. Kemudian ada nggak mungkin dari perusahaan-perusahaan itu yang mungkin datang untuk menyelenggarakan job fair atau sekolah dulu sekolah sendiri itu yang mengadakan job fair? Gimana? Begini Bang, sementara kan job fair itu diperuntukkan untuk lulusan SMK Ganesha Tama itu yang diutamakan karena memang kami betul-betul fokus ke lulusan. Karena produk kami adalah lulusan, jadi memang utamakan dari Ganesha dulu. Tapi tidak menutup kemungkinan dari SMK lain pun bisa gabung. Memang. Ada juga? Ya, dari seluruh Jawa Tengah itu datang ke Ganesha Pak. Jadi menjadi barometer SMK swasta atau SMK di Jawa Tengah ikut tes di Ganesha, ikut di Ganesha. Jadi perusahaan itu yang dituju bukan SMK yang lain, tapi yang dituju adalah SMK Ganesha. Dan tempatnya juga di Ganesha. Tidak menutup kemungkinan, akhirnya kan kami juga harus anak-anak saya dulu yang saya kan begitu Bang, gitu loh Bang. Akhirnya memang yang utamakan yang itu yang kemarin itu kami laksanakan PT Yasun Liabadi plastik itu yang saya maksud. Itu sudah rekrutmen itu sebelum pandemi. Itu tentang apa? Itu perusahaan apa? Perusahaan Pak, industri plastik. Industri plastik. Iya, Jakarta, dan itu sudah langganan setiap tahun pasti melakukan seperti Aquacoina itu pembuatan pelek mobil motor itu sudah datang ke Ganesha. Berarti memang sudah banyak yang tahu ya tentang Ganesha sendiri, baik dari si mungkin lulusan SMP ataupun dari perusahaan. Oke. Nah, kemudian apa mungkin yang masih mungkin belum mereka ketahui tentang Ganesha itu apa? Rata-rata yang pengen diketahui kalau datang pengen tanya apa? Yes, begini. Kami komit bahwa Ganesha adalah
mengawali ada masa depan kalian diawali dari Ganesha sebenarnya kan seperti itu. Akhirnya anak-anak datang itu yang tanya adalah, Pak, nanti kalau lulus saya mau kerja di mana? Kalau lulus dari Ganesha saya bisa kerja di mana? Pertanyaan standar. Iya, standar seperti itu. Apakah saya lulus nanti bisa bekerja, Pak? Atau lulus kalau sudah kerja sekolah di SMK itu nanti apakah bisa kuliah, Pak? Sangat bisa sekali begitu. Oke. Kalau ditanya persentase, Pak, jadi lulusan SMK Ganesha itu setiap tahunnya yang kerja sama yang kuliah mungkin berapa persennya? Kira-kira aja. Kalau yang lulus, Pak, ya. itu mungkin dari rata-rata yang bekerja itu hampir 70-an persen yang bekerja. Yang wirausaha itu ya sekitar 20%-an. Dari kuliah memang ada. Oh, ada juga. Itu, jadi kita nggak usah tanya yang nganggur. Nganggur itu kan termasuk nanti akhirnya ke wirausaha loh, Pak. Oke. Rata-rata mereka kan lulus yang wirausaha itu ngapain mereka? Biasanya ya, Pak, yang saya cermati itu yang sudah fokus betul-betul dia mau berwirausaha itu karena dari sisi keluarga itu misalkan saya fokus mau ke bengkel. Ternyata yang setelah saya ditelusuri ternyata Pak Lee bapaknya sudah punya bengkel, meneruskan usaha bapaknya. Jadi kebanyakan dari mereka lulus sekolah di SMK Ganesha itu karena orang tuanya sudah punya usaha, mereka pengen punya ilmunya. Iya, kadang ada yang seperti itu, tapi tidak menentukan bagi yang betul-betul dari nol. Ya, mari kita arahkan untuk betul-betul mampu, baik itu nanti bisa bekerja, berwirausaha, atau kalau memang mau lanjut kuliah, kita punya jalur bidik misi juga. Apa itu? Mungkin nanti dari anak-anak yang berprestasi itu nanti kan ada jalur kuliah ke perguruan negeri gitu tuh, Pak. Akhirnya anak diarahkan ke jalur bidik misi. Contohnya dari TBSM lulusan tahun 2017 itu dari alumni TBSM itu ada yang diterima di teknik mesin UGM atas nama Desi Jayantaro, itu bisa masuk di teknik mesin UGM dengan jalur bidik misi seperti itu. Jadi tidak menutup kemungkinan anak-anak bisa kuliah juga. Oke. Kalau SMK Ganesha sendiri apakah juga ada program beasiswa? Ada, Pak. Itu ada beasiswa prestasi. Anak yang berprestasi, kami dari Yayasan Pendidikan Tunas Pembangunan SMK Ganesha memberikan beasiswa ke anak yang berprestasi. Tapi juga ada jalur yang mohon maaf dari mungkin keluarga yang kurang mampu, kami juga arahkan ke jalur PIP itu seperti itu. Apa itu PIP? Program beasiswa keluarga kurang mampu. Itu kami bawa ke sana. Apalagi yang sudah punya kartu Indonesia Pintar atau KIP atau yang kartunya sehat itu langsung otomatis nanti kami bisa memberikan beasiswa ke arah itu seperti itu. Rata-rata siswa yang masuk ke SMK Ganesha itu dari mana? Daerah mana? Rata-rata mayoritas memang di daerah Cepogo, Kecamatan Cepogo, Musuh, lalu ada dari Taman Sari, Kecamatan Taman Sari yang baru, ada Selo, dari Kecamatan Ampel, Ledak Sari, itu lalu ada juga dari Mojosongo, Kecamatan Mojosongo, Teras, Kabupaten Kota. Jadi kota Boyolali secara umum ya. Kalau yang dari luar Boyolali sudah ada juga. Ada juga yang dari Solo itu juga. Oh, ada. Solo ada juga. Ada juga dari Solo. Kemarin juga ada pendapat dari Solo juga ada. Mengenai zonasi. Apa kaitannya dengan zonasi kalau SMK Ganesha? SMK swasta itu tidak mengenai zonasi. Dari daerah manapun bisa, jadi tidak mengenai zonasi. Jadi tidak perlu ngakal-ngakali. Alamat tidak perlu, pindah rumah tidak perlu, langsung dari daerah mana saja silahkan datang ke SMK Ganesha Utama untuk mendaftar sebagai siswa baru di SMK Ganesha Utama. Berarti masuk SMK Ganesha itu minimal dosa ngapusi sudah enggak dulu. Tidak ada kata ngapusi, sebenarnya dari daerah manapun tidak mengenai zonasi. New normal. Oke, apa yang dipersiapkan untuk menghadapi itu? New normal kami juga menyiapkan
standar kesehatan yang diajarkan pemerintah ya. Jadi memang betul-betul kami siapkan dari mulai Bapak Ibu guru, kami sudah siapkan masker, kami sudah siapkan facial atau pelindung. Maksudnya disiapkan itu memang menyediakan? Menyediakan. Oh keren. Kami siapkan. Bapak Ibu guru kami siapkan. Nanti waktu ya kayak gini maskernya. Maskernya ini ya seperti kayak ada logonya gini. Ada logonya. Itu. Yang dibagi-bagikan itu juga? Iya. Kemarin bagi kemana aja kemarin? Kemarin kami bagian 1.000 masker ke pasar Cepogo, ke pasar Selo, ke pasar Kebon Luwak Nusuk, ke pasar Dirajitan Taman Sari, ke pasar Kota Boyolali atau Sunggingan, pasar Hewan Sunggingan. Juga ada di pasar Pengging, ke pasar lagi Ngangruk, Mojosongo, ke pasar Mojosongo juga, lalu ke pasar Pasean, pasar yang jadi kerumunan ya. Rumah atau apa namanya tempat anak didik kita. Oh. Ada ya tetap kita oh gitu. Yuk kasih deh yang nggak ada anak didiknya. Yang tidak ada didiknya kebetulan ke pasar Solo aja kamu. Oh iya. Ini kan semua pasar yang ada di lingkup Kabupaten Boyolali kena semua. Kita sasar. Memang tujuannya untuk pedulian ya. Pedulian. Untuk masyarakat karena pasar banyak sekali orang berkunjung ke sana dan banyak orang yang tidak peduli dengan masker. Kami berikan masker, kami kan sosialisasi agar yang di pasar betul-betul peduli dengan kesehatan. Tidak ada yang kena masalah apa-apa? Alhamdulillah tidak ada masalah. Nah tadi kan sudah ada masker, ada sanitizer ya, apalagi itu? Hand sanitizer atau itu sudah siapkan setiap kelas, depan kelas kami pasang hand sanitizer semua. Dari tiap kelas hampir 23 ruang kelas kami siapkan setiap kelas. Lalu tempat cuci tangan atau stefo itu di depan kelas, setiap dua kelas ada satu kami siapkan. Dua kelas ada satu. Tempat cuci tangan seperti itu. Lalu sebelum masuk sekolah di depan gerbang kami sudah siapkan wastafel juga, sabun juga, air semua sudah kami siapkan. Ukur suhu sudah kami siapkan untuk ukur suhu setiap anak masuk. Nanti kami didapatkan dengan suhu badan. Apabila suhunya normal dipersilakan masuk. Apabila suhunya melebihi standar normal, anak sudah ada ditangani dengan tim dari gugus tugas COVID-19. Ada tim gugus tugas. Lalu itu kami bawa memang kalau dia betul-betul karena hanya suhunya saja yang tinggi, kami suruh untuk antar pulang ke rumah untuk istirahat. Tapi kalau dia merasa sakit, kami bawa ke rumah sakit. Gitu. Mengenai ruang kelas, bagaimana juga protokolnya? Protokolnya adalah nanti direncanakan bahwa nanti yang masuk itu setiap kelas separuh. Berarti seminggu nanti masuk. Seminggu libur, sampai betul-betul normal. Kondisi normal seperti itu, Pak. Oke, berarti ruang kelasnya yang disiapkannya disilang gitu atau dijeda? Disilang, nanti akan ada jarak untuk anak yang kan biasanya 36 anak kan. Yeah. Dalam satu meja seperti ini nanti ada 2 anak. Nah, ini hanya untuk 1 anak. Oke. Sehingga dipastikan benar-benar memang ya, menurutnya nanti kan di MAPA ada 12 mapel normatif adaptif ya, itu yang mapel teori ya. Lalu untuk praktek nanti kami siapkan 2 hari karena 5 hari kerja, yang 3 hari untuk mapel normatif adaptif, yang 2 hari untuk mapel praktek seperti itu. Ya nanti kita sistem blok seperti itu. Berarti sekali lagi kalau misalnya ada yang mau daftar ke SMK Ganesha tidak perlu khawatir mengenai isu COVID. Tidak perlu khawatir. Pokoknya insya Allah kami tetap melaksanakan standar kesehatan yang dari pemerintah, yang nantinya kami bisa menjamin bahwa anak-anak itu betul-betul sehat waktu pembelajaran di SMK, karena memang screening dari sebelum masuk sudah kami siapkan seperti itu. Nah sekarang kalau begitu, kalau mau daftar bagaimana caranya sekarang? Kalau daftar ada 2 jalur. Bisa online, bisa langsung datang ke SMK Ganesha Tama Boyolali biar lebih dekat, lebih kenal, bisa nanti membuktikan, oh iya saya mau datang ke Ganesha itu benar enggak sih Ganesha itu berkualitas, ada enggak ruang praktiknya, datang ke Ganesha, buktikan. Boleh lihat-lihat ya. Boleh lihat-lihat, kami akan antar keliling sekolah. Ayo kamu mau kemana sih? Saya mau ke DPIB, lainnya DPIB seperti apa? Jangan hanya menjual
kucing di dalam karung sebetulnya. Tapi betul-betul yuk kita aja mau lab teknik mesin itu seperti apa labnya. Kami siapkan mesin bubut produksi itu nanti akan dipegang satu anak satu, betul-betul ada, buktikan datang ke Ganesha seperti itu. Labnya TBSM seperti apakah standar Honda, betul, buktikan bahwa kami bawa AHAS ke SMK, betul-betul kami samakan dengan bengkel di luar. Jangan khawatir pokoknya. Yang nyampaikan Waka 3 sendiri dan mantap dia, apa istilahnya, mantap ya, nggak ragu lagi dan dia pasti tahu persis. Jadi silahkan datang. Online juga bisa. Online kan harus Pak, nanti akan ngeprint hasil pendaftaran, dibawa ke sekolah, didaftar. Nah, datang ke sekolah mendaftar itu sambil jalan-jalan keliling sekolah. Silahkan dengan luas 1,6 hektar akan keliling sekolah pulang pijet nanti. Pokoknya tidak, mohon maaf ya, tidak hanya nanti jalannya sekolah bertingkat, tunggu kami punya ruang parkir luas, punya lapangan voli, lapangan basket, parkir sepeda motor bisa di dalam, sangat luas sekali Pak. Jadi betul-betul kami memberikan kenyamanan untuk anak. Tidak hanya parkir di luar sekolah. Parkir di luar sekolah. Enggak ya. Dalam parkir dalam sekolah muat untuk 1.000 motor. Oke. Kalau fasilitas lab apa yang dipersiapkan untuk calon siswa baru? Persiapan lab masih seperti tahun kemarin. Kami tetap menyiapkan standar yang setelah ada. Jadi baik itu di jurusan BPSM, TKRO, teknik mesin, teknik mesinan, DPIB dan juga RPL, itu kami siapkan karena ini nanti dimungkinkan ya Pak, dimungkinkan normal itu sampai dengan Desember, dimungkinkan. Padahal tahun ajaran baru itu dimulai tanggal 13 Juli. So, karena ya tadi seminggu masuk, seminggu rencananya seperti itu, tapi juga mengikuti dari dinas terkait. Nanti betul-betul disiapkan semaksimal mungkin, dan ini nanti kan lab juga disiapkan semaksimal mungkin. Kalau nanti yang biasanya satu mobil dipegang 5 atau 6 anak, nanti kalau di rumah justru malah ini lebih fokus karena hanya dipegang 1 atau 2 anak atau unit mobil. Kayaknya anak akan lebih fokus untuk lebih belajar. Berarti memang hikmah pandemi itu jangan dijadikan sesal, tapi ini justru jadi hikmah yang baik dan positif. Ini kan Pak Arwan ini kan keren nih, ngomongnya mantap nih. Ngajar apa Pak? Saya kebetulan juga mengajar di teknik otomotif. Pantesan mukanya kayak sekrup. Kebetulan saya juga mengajar di teknik otomotif. Jadi saya senang dengan otomotif. Begitu aja lah kira-kira begitu. Bisa mobil saya gitu. Ini apa? Ada mobil yang mungkin untuk praktek gitu juga ya? Mobil untuk praktek baru-baru Pak. Oh baru-baru? Baru semua, dari Toyota Astra, dari Astra Daihatsu ada semua. Dari memang kami yang TKRO itu dari binaan Astra Daihatsu, dari kelas Daihatsu. Tapi kami juga dalam kegiatan verifikasi atau kegiatan kompetensi itu juga melihatkan dari Toyota juga. Makanya unit prakteknya itu kebanyakan juga dari Daihatsu dan juga dari Toyota. Mereka menyediakan kayak gitu, kompensasinya apa? Kompensasinya dari hasil anak-anak nanti ya, itu kan anak-anak yang praktek di SMK itu nanti itu diharapkan dia mampu untuk bisa nanti bekerja di Toyota. Lulus dari Ganesha itu memang diharapkan nanti bisa terserap oleh Toyota, bisa terserap oleh Daihatsu seperti itu. Jadi memang dua perusahaan ini memang betul-betul fokus untuk situ. Jadi anak harapannya adalah ya lulusan itu nanti masuk Toyota dan Daihatsu sudah siap seperti itu. Oke. Berarti mereka pengen mendapatkan bibit itu yang benar-benar terkontrol gitu ya. Betul, dan berkualitas. Dan itu dia pantau dari awal. Oke. Pak Arwan harapannya apa nih ke depan? Apapun Pak, harapannya apa? Harapan saya SMK Ganesha ini tetap terus eksis, terus maju, bisa untuk mengangkat daripada anak-anak di wilayah Kabupaten Boyolali khususnya, untuk bisa memandikan anak-anak di wilayah Kabupaten Boyolali,
dan khususnya untuk Kabupaten Boyolali bisa mengangkat derajat Kabupaten Boyolali juga, dan anak-anak di wilayah yang khususnya yang masuk di SMK Negeri Tamat Boyolali betul-betul nanti bisa mengangkat daripada harkat martabat derajat anak-anak yang nantinya bisa juga mengangkat perekonomian mereka. Ini seperti itu. Keren. Jadi perbincangan kita mungkin memang singkat tapi isinya luar biasa. Ini Waka ini memang getol saat sepertinya saya tidak mengatakan lebih baik enggak, tetapi memang dia punya semangat yang luar biasa. Gitu ya. Oke, semoga harapan saja sih Pak. Oke. Kebetulan saya juga alumni dari Ganesha Tama. Jadi kenapa demikian? Saya membuat jiwa motor pokoknya karena ini adalah SMK saya. Saya pernah dibesarkan di SMK Ganesha Tama. Bagaimanapun adik-adik kelas saya bukan seperti saya, harus lebih dari saya. Intinya begitu Pak. Kalau saya sih mohon maaf hanya seorang guru mengajar, tapi intinya adalah karena ini adalah alumni saya, ayo bareng-bareng kita besarkan alumni ini. Usianya berapa sekarang? Saya baru 38. Oke, semoga bermanfaat teman-teman. See you dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.